Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon wisudawan yang saya cintai, kita sekarang masuk ke episode yang kedua dari pembahasan materi kiat jitu memasuki dunia kerja, yang memang ini dikhususkan pada calon wisudawan atau para mahasiswa yang sudah lulus gitu untuk memasuki dunia kerja akhirnya. Saya melanjut episode yang pertama yang membahas tentang mengenali dunia kerja. Untuk episode yang kedua ini kita membahas masalah persiapan masuk kerja. Jadi apa yang harus kita persiapkan dalam memasuki dunia kerja atau tempat kerja agar kita bisa sukses nanti di tempat kerja. Yang pertama adalah persiapan mental, ya. Jadi persiapan mental ini merubah ya mindset kita pada saat kita masih kuliah dirubah menjadi kita mau melakukan satu kegiatan bekerja. Dunia kerja bukan ya dunia canda, bukan dunia kumpul-kumpul, bukan dunia cangkruan sambil minum-minum kopi. Tetapi dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh tugas dan tanggung jawab, serta penuh persaingan. Yang pertama, bagaimana kita merubah sikap mental, ya. Jadi yang dulunya itu banyak bergantung kepada orang tua, sekarang ini harus dirubah menjadi mandiri, karena nanti di tempat kerja tentu kemandirian itu sangat perlu. Kemudian dari santai dulu pada waktu kuliah ya bisa santai-santai gitu, tetapi sekarang di tempat kerja harus disiplin. Kalau dulu itu ya semau gue gitu, artinya kita tidak terlalu terikat. Sekarang ya di pekerjaan pasti ada aturan, kemudian kita bisa jadi diperintah sama orang lain, karena begitu masuk tentu kita tidak langsung menjadi atasan, tetapi kita menjadi bawahan dulu. Kemudian kalau dulu pada waktu kuliah itu kita kerja sendiri, maksudnya tidak terkait dengan orang lain. Tetapi sekarang pada saat di tempat kerja kita ini harus bekerja sama. Jadi tidak bisa kita di tempat kerja itu bekerja sendiri, tidak mungkin, karena di tempat kerja adalah satu proses ya, proses bisnis begitu. Sehingga harus bekerja sama dengan bagian lain atau teman selevel. Kemudian dulu mungkin target itu tidak terlalu mengikat begitu ya, tetapi di tempat kerja ini seluruh kegiatan, seluruh aktivitas itu selalu ada target. Jadi bisa targetnya waktu, bisa jumlah ya yang kita selesaikan, atau mungkin juga kualitas begitu. Kemudian dalam merubah sikap mental, ya kita ini harus memiliki satu kemauan keras ya, bahwa kita ini harus berubah, harus siap untuk merubah diri. Kemudian memiliki prinsip ya, prinsip-prinsip apa ya nanti secara jelas akan dijelaskan di bab lain atau di belakang nanti, bahwa kita harus memiliki prinsip-prinsip ya untuk bekal kita melaksanakan tugas di tempat kerja. Kemudian kita harus menahan godaan negatif. Kita harus sudah diniati sejak awal. Jadi mental kita sudah disetting bahwa kita harus kuat ya menahan godaan yang negatif. Jadi artinya kita berjanji pada diri kita sendiri tidak akan berbuat yang negatif di tempat kerja. Kemudian berusaha menjadi pionir. Jadi maksudnya
kalau bisa kita ini kan atau adik-adik kan lulusan universitas paling tidak S1, S2, sehingga harus jadi pionir, jadi harus memulai sesuatu yang baik gitu. Kalau ada hal-hal yang kurang baik di tempat kerja, harus ada usaha-usaha untuk kita merubah, mempengaruhi supaya berubah jadi baik. Kemudian berani menanggung resiko. Nah ini mungkin di tempat kerja ini sangat dipentingkan atau diperlukan bahwa kita ini harus berani menanggung resiko, karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Kemudian yang terakhir ini mengelola motivasi. Saya di muka sudah atau di episode 1 sudah menjelaskan bahwa di tempat kerja ini motivasi ini nanti yang memegang peran penting, bahwa kinerja itu akan bisa baik kalau motivasi kerja ini juga baik. Kemudian berikutnya adalah persiapan mengenai keahlian. Jadi selain apa yang sudah kita dapatkan di bangku kuliah, itu memang masih perlu ditambah keahlian-keahlian lain untuk mendukung ya. Yang pertama harus kita lebih dalam lagi, jadi lebih prepare lagi mengenai background kita sendiri. Jadi maksudnya kita ini background kuliahnya atau keilmuannya apa, nah itu kita perdalam ya, supaya nanti kalau kita ini bekerja kebetulan pas ya, itu sudah bisa mengatasi, karena apa, ilmu kita mencukupi gitu. Kemudian yang kedua itu di zaman sekarang pastilah semua sistem, semua cara kerja di perusahaan atau di lembaga, di instansi itu menggunakan teknologi informasi. Nah, ini kita sebelumnya sudah bisa mempersiapkan ya, supaya nanti tidak belajarnya justru tidak di tempat kerja tapi sudah mempelajari. Jadi lebih enak nanti. Kemudian yang ketiga, kita usahakan untuk memahami bahasa asing, artinya bahasa Inggris paling tidak itu harus kita kuasai, karena semua hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi itu menggunakan bahasa asing gitu lah. Sehingga ini sangat perlu, sehingga kalau kita bisa menguasai bahasa asing tentu nilai plusnya juga ada. Kemudian proses bisnis di tempat kerja. Jadi kalau kita ini sudah diterima atau mau melamar di satu perusahaan ya, yang core bisnisnya tertentu, maka kita harus mempelajari ya proses bisnisnya itu kayak apa ya, sehingga begitu kita masuk itu kita sudah ada gambaran secara garis besar, sehingga kita lebih mudah nanti untuk melaksanakan tugas di tempat kerja itu, karena proses bisnisnya sudah kita pahami. Kemudian kita juga harus menambah pengetahuan tentang aturan ketenaga kerjaan tadi itu, karena aturan ketenaga kerjaan secara umum akan memberikan aturan-aturan sebagai tenaga kerja. Kalau kita paham itu, sehingga kita lebih memahami dengan aturan-aturan yang ada di tempat kerja, kita bandingkan dengan aturan ketenaga kerjaan. Ya. Kemudian yang keenam, kita usahakan untuk mempelajari masalah manajemen ke SDM-an ya, artinya hal yang perlu dipelajari, artinya nanti kita bisa memahami lebih luas lagi mengenai manajemen SDM ya. Kemudian ini mungkin yang menurut saya sangat penting dan ini terabaikan karena tidak banyak ya orang yang menyampaikan materi ini, yaitu persiapan mental spiritualitas. Ya ini sangat penting sekali, karena menurut saya ini adalah pondasi ya, sehingga pada saat kita memasuki dunia kerja, kemudian kita memiliki persiapan mental spiritualitas yang kuat, maka nanti di tempat kerja ini kita istilahnya dikawal ya oleh pemahaman-pemahaman atau persiapan mental secara spiritualitas.
Nah, memasuki dunia kerja adalah peristiwa yang sangat sakral dan monumental, momen yang sangat penting, suatu perubahan pola hidup yang luar biasa. Bayangkan dari yang tadinya sekolah atau kuliah, sekarang akan memulai kegiatan baru, yakni bekerja, di mana semua kegiatan dan aktivitas akan berubah. Gitu. Yang dimaksud dengan spiritual atau spiritualitas adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan seluruh kegiatan atau kejadian dengan keberadaan Tuhan Allah yang Maha Esa. Jadi maksudnya spiritualitas itu kita atau kemampuan kita, kepandaian kita untuk selalu menghubungkan, mengkaitkan seluruh kejadian yang ada di diri kita, lingkungan kita, tempat kerja kita itu dengan keberadaan Allah. Ya, nanti akan lebih jelas lagi dengan programnya ini, pondasi spiritualitas di tempat kerja. Ya, apa itu pondasi spiritualitas di tempat kerja? Ini adalah satu pemahaman ya yang mengkaitkan keberadaan Allah ya dengan kegiatan di tempat kerja kita. Ini sebagai pondasi. Jadi kalau ini ada di dalam diri kita, pemahaman kita, ya, mindset kita memahami ini dan melaksanakan, insya Allah kita ada di jalur yang benar di dalam melaksanakan kegiatan kerja itu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu untuk apa kita ini diciptakan. Jadi ini mendasar sekali, jadi tidak hanya di tempat kerja tapi di mana saja di kehidupan, bahwa kita ini harus paham, harus tahu sebetulnya Allah menciptakan manusia itu untuk apa. Nah ini, jadi di dalam kitab Al-Quran ya, ini ada firman Allah yang mengatakan Allah itu bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini sebetulnya yang harus kita pegang kuat-kuat, bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya atau mengabdi kepadanya. Nah, bentuk pengabdian itu salah satunya itu bekerja. Jadi yang namanya beribadah itu tidak nun sewu, tidak, atau mohon maaf, itu tidak hanya sholat, terus kemudian puasa. Iya, itu adalah ibadah ritual. Tetapi yang jauh lebih banyak waktunya adalah ibadah sosial. Nah, ibadah sosial itu salah satunya adalah bekerja ini. Nah, kalau kita satu hari 24 jam, kita di kantor atau di tempat kerja 8 jam, kan sudah sepertiga waktu sendiri untuk beribadah di tempat kerja. Jadi bagaimana? Ya, kalau Allah itu menciptakan kita tujuannya untuk beribadah, bagaimana kita 8 jam di kantor atau di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah. Artinya kita sudah patuh kepada yang menciptakan kita gitu. Ya, jadi tujuannya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kerja 8 jam termasuk bagian dari ibadah itu. Jadi kita sudah mematuhi yang membuat atau yang menciptakan kita ini. Itu yang pertama. Jadi kalau nanti dasarnya itu bahwa kita ini untuk beribadah, itu akan lain. Kemudian yang kedua, ya pondasi yang kedua itu apa tujuan hidup kita ini yang hakiki. Nah, tentu kalau tadi yang pertama Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kalau kita hidup katakanlah selama ya kalau umurnya panjang sampai 80 tahun, 100 tahun, apa tujuan kita ini hidup? Ini mohon maaf, belum tentu semua orang itu sudah merumuskan tujuan hidup ini gitu. Ya. Coba kita buktikan ya, belum tentu orang yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, itu kalau ditanya dalam hidup ini apa yang kamu cari, apa tujuanmu, itu belum tentu bisa. Nah, oleh karena itu sejak awal Anda mau masuk ke tempat kerja, itu kita fahamkan, kita harus punya, kita rumuskan tujuan hidup kita ini yang paling hakiki apa. Mungkin kita banyak ya, pada waktu kita mau masuk kerja itu, wah angen-angen di pikiran kita nanti bisa bisa beli rumah, beli mobil, terus kawin anaknya sekian. Itu ya betul tujuan hidup, itu seperti itu tujuan kita kerja.
tetapi kita kan punya tujuan yang hakiki, ya, yang terus menerus. Ibarat kita ini mau berjalan keluar rumah, kita naik sepeda motor, kalau ditanya mau kemana, itu sudah ada tujuannya. Saya mau ke kantor BCA, saya mau ke masjid atau dan lain sebagainya. Jadi begitu kita sudah punya tujuan, maka sikap dan perilaku kita itu dikawal oleh tujuan itu. Nah, sekarang ini tujuan hidup kita ini yang paling hakiki apa? Nah, dicarilah satu tujuan yang besar, ya grand, ya grand goal, ya. Jadi goal yang besar gitu, yang hakiki gitu apa? Ya, supaya bisa mengawal kehidupan kita, mengawal sikap dan perilaku kita. Nah, kita tentukan aja atau kita rumuskan bahwa tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita nanti ya di dalam bekerja, melakukan kegiatan, itu kan kepinginnya, tujuannya kan bahagia. Nah, nanti kalau ada hal-hal di tempat kerja, itu nanti membuat kita ini menjadi kecewa, stres, ya, itu cepat dihilangkan. Bagaimana supaya tidak seperti itu gitu? Karena tujuan hidup kita adalah bahagia dunia akhirat. Ya, saya kasih contoh aja lah, ya, yang sederhana. Memang sekarang belum Anda temui, Anda alami, tetapi nanti di tempat kerja itu pastilah gitu akan ada kegiatan atau kejadian seperti ini. Contoh, sekarang Anda masuk kerja itu 2 orang yang bersama-sama. Setelah 5 tahun ternyata teman Anda ini naik pangkat lebih dulu, bahkan menjadi atasan Anda. Nah, bagaimana perasaan? Nah, ini kan kecewa, stres lah. Kalau kita ini sudah punya tujuan hidup bahwa kita ini kepingin hidup bahagia dunia akhirat, ya tentu tidak mau stres seperti itu. Nah, kita terus berpikir mencari jalan keluar, ya apa? Supaya tidak stres. Ya, kita harus kembali kepada Allah, kepada ibadah dan lain sebagainya, bahwa nasib orang itu tidak sama. Kalau temannya sekarang naik pangkat, ya membuat kita stres, harus kita rubah. Supaya tidak stres bagaimana? Ya harus kita relakan, harus kita ikhlas, teman naik dulu, kemudian kasih ucapan selamat, dan masih banyak ya cara-cara gitu, ya. Tidak saya jelaskan di sini secara panjang lebar karena nanti menghabiskan waktu. Kemudian ya kembali ini saya simpulkan bahwa tujuan hidup yang paling hakiki itu mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi Allah. Sehingga kalau di dalam kegiatan kerja nanti ada sesuatu yang membuat kita tidak hidup bahagia, bahkan di akhirat juga nanti kemungkinan tidak bahagia, ya harus kita hindari. Ya, tadi sudah saya kasih contoh sederhana, kalau teman kita naik pangkat, itu kita bisa menderita, bisa stres. Nah, supaya kita tidak stres, bagaimana caranya? Begitu. Jadi karena sudah ada tujuan. Jadi tujuan hidup ini akan mengawal sikap dan perilaku kita. Yang ketiga, setiap kegiatan orientasi kita ini dunia akhirat. Jadi sebetulnya tidak ada satu kegiatan kita, aktivitas kita itu yang hanya dunia saja atau akhirat saja, itu tidak ada. Ini harus ditanamkan, harus dipahami betul ya. Jadi apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, itu urusannya dunia dan akhirat. Artinya bahwa nanti di dunia ini juga dibalas, di akhirat juga dibalas, tergantung apa yang kita lakukan. Nah, kalau di tempat kerja ini kita nanti berbuat sesuatu yang baik, tentu di dunia juga akan mendapatkan balasan baik, di akhirat juga mendapatkan balasan baik. Ini perlu kita tanamkan supaya apa? Supaya nanti di tempat kerja ini kita terhindar dari perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena kita paham ya bahwa kegiatan yang kita lakukan ya di tempat kerja itu berdampak dunia juga berdampak akhirat gitu. Sehingga kita pasti hati-hati gitu. Kemudian yang keempat, rezeki halal yang membuat hidup bahagia. Jadi ini kita yakini bahwa kita ini hidup
tujuannya mencari kebahagiaan. Nah, karena ternyata bahagia ini didapatkan dari rezeki yang halal, maka kita sudah menanamkan, sudah memiliki satu pegangan bahwa di dalam bekerja yang saya cari adalah rezeki yang halal. Ya, kalau yang dicari ada rezeki yang halal, kita mesti kerja ini hati-hati. Ya, yang pertama ya tidak malas. Ya, kita harus rajin, semangat harus tinggi. Kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang katakanlah kasarnya aja korupsi, cari uang yang bukan gaji lah. Itu tidak akan kita lakukan karena kita yakini bahwa yang membuat hidup kita bahagia adalah rezeki yang halal. Nah, ini fondasi spiritualitas ini harus dimiliki. Kemudian yang kelima, setiap yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Nah, ini jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan. Balasan itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah, mungkin 5 pondasi ini harus kita pegang betul supaya nanti di dalam kita melakukan kegiatan atau aktivitas bekerja di tempat kerja, kita pasti hati-hati dan akan melakukan hal-hal yang tidak menyimpang dari aturan-aturan, baik itu aturan agama maupun aturan-aturan yang ada di tempat kerja. Kemudian berikutnya adalah membangun spiritualitas dan hakikat kerja. Nah, ini yang saya jelaskan pada episode yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hakikat kerja. Jadi kerja ini sebetulnya seperti apa sih gitu, ya. Karena kalau kita ini tidak memahami ini ya kerja, ya mencari uang gitu saja, ya. Jadi kalau kita ditanya apa yang kamu cari ya pasti uang. Nah, ini kita bangun ya baik spiritualitas ya maupun juga hakikat kerja ini kita pahami. Ya, yang pertama yakin bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Ya, ini semacam apa? Kita yakini gitu ya. Kita ini kan tidak bisa apa-apa sebetulnya. Jadi manusia itu untuk berkedip saja tidak bisa kalau tidak dibantu oleh Allah. Apalagi hal-hal yang besar ya. Untuk kedip, untuk bicara, untuk melihat, untuk mendengar, itu kalau tidak dibantu Allah, kita tidak bisa. Ya, siapa yang menjalankan otak ini? Siapa yang menjalankan jantung? Siapa yang menjalankan paru-paru? Siapa yang menjalankan mengedarkan darah ke seluruh tubuh? Ini Allah. Kita tidak pernah melakukan itu gitu. Sehingga kita kalau mengenai rezeki, karena gini, kenapa? Pertama rezeki ini yang saya singgung, karena nanti di tempat kerja, ya di kehidupan ini nanti rezeki itu yang menjadi masalah gitu ya. Artinya banyak orang rebutan rezeki dan tidak yakin bahwa itu Allah yang menentukan, sehingga terjadi peperangan, terjadi persaingan, terjadi ini kan karena kita ini tidak yakin kalau rezeki itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu ya berdasarkan uraian tadi ya spiritualitas kita tingkatkan bahwa yakin kalau rezeki ini sangat erat hubungannya dengan Allah. Artinya begini, itu juga nanti mengurangi rasa kecewa. Artinya seperti pangkat, jabatan, gaji, itu kan rezeki. Nah, kalau itu Allah yang menentukan, kita yakini kita ini apa kewajibannya atau kewenangannya. Kita ini hanya berusaha bekerja dengan baik. Nah, perkara rezeki ini Allah yang menentukan. Jadi kalau sudah begitu, itu bisa mengurangi rasa iri, rasa dengki, ya. Kemudian kita bisa tidak stres gitu. Karena apa? Karena yakin bahwa rezeki ini Allah yang menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berusaha, apa yang terjadi adalah yang terbaik. Nah, ini yang seringkali kalau tidak kita pahami, kita sering kecewa, sering menderita di tempat kerja. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang terjadi kadang-kadang melenceng dari apa yang kita angan-angankan. Nah, ini diberikan satu pegangan bahwa
manusia ini hanya bisa berusaha saja. Tadi saya katakan bahwa untuk berkedip saja itu kita dibantu Allah. Nah, kita diberi kekuatan potensi itu hanya untuk berusaha saja gitu ya. Kemudian hasil itu Allah yang menentukan, sehingga apapun yang terjadi setelah kita berusaha itu adalah yang terbaik. Karena itu kemauan Allah, kehendak Allah itu gitu. Sehingga kita nanti di tempat kerja tidak gampang stres gitu. Ini maksudnya, karena ini merupakan pondasi juga sebetulnya gitu. Kemudian ketiga, bekerja dengan niat yang benar dan ikhlas. Jadi tadi saya katakan Allah itu menciptakan manusia tujuannya untuk supaya beribadah. Nah, bagaimana kerja kita 8 jam itu supaya dinilai sebagai ibadah? Ya, sebetulnya ada beberapa syarat, tapi yang paling dominan itu adalah 2. Jadi bekerja kita ini diniati yang benar, yang lurus gitu. Artinya untuk apa kita bekerja ini? Kalau kita berangkat dari rumah bekerja itu sebetulnya niat kita ini apa? Ya, ini yang perlu kita kita pahami. Jadi niat kita yang benar itu adalah bekerja ini diniati karena Allah. Ya, karena pengabdiannya kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah, ya aku menyembah ya, dan bekerja ini hanya kepadamu niat saya. Jadi begitu niatnya itu. Jadi diniati bahwa kerja ini untuk Allah. Kemudian yang penting lagi adalah ikhlas. Ya, karena kalau sudah kita bekerja niat karena Allah, itu gandengannya harus ikhlas. Artinya kalau kita ini ikhlas, ada beberapa keuntungan diantaranya bahwa kita ini bekerja dengan ringan karena ikhlas. Ya, kemudian juga apapun yang terjadi kita ikhlaskan. Jadi hati kita ini bisa plong gitu ya. Kemudian dapat pekerjaan apa saja, tambahan pekerjaan apa saja, itu kita tetap ikhlas gitu loh. Tidak menggerutu ya, tidak ngedumel ya, tidak, kalau orang Jawa bilang gembrengeng terus lah. Kalau nanti kita ini bekerja tidak ikhlas, banyak protes ya, terus kemudian menggerutu terus. Nah, apa bisa bekerja ini dicatat sebagai ibadah? Wong tidak ikhlas ya, menggerutu terus gitu lah. Padahal kalau contoh ibadah sholat itu kalau nggak ikhlas ya nggak bisa diterima. Nah, bekerja juga begitu. Apabila kita tidak ikhlas itu ya tidak bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah dan tidak mendapatkan pahala gitu. Jadi harus ikhlas gitu sehingga kita kerjanya juga enak, enjoy karena ikhlas. Tapi saya ulangi ya, 2 hal ini, niat untuk Allah dan kita ikhlas. Kemudian yang keempat ya, dalam bekerja itu sebetulnya pengawas kita yang sesungguhnya itu bukan atasan kita, bukan bos kita ya. Kita harus merubah cara pikir, pola pikir, mindset kita bahwa di dalam bekerja pengawas yang sesungguhnya itu adalah Allah. Jadi dalam bekerja ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah itu tidak pernah lepas ya dari kita, karena Allah itu terus-menerus membantu operasional tubuh kita ini. Siapa yang jalankan jantung, paru-paru dan lain sebagainya? Itu Allah, karena kita tidak pernah menjalankan sendiri. Sehingga dengan demikian Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Sehingga kalau kita merasa dalam bekerja ini selalu diawasi oleh Allah, nah kita tidak berani melakukan sesuatu. Saya akan kasih contoh yang ekstrim ya. Seorang koruptor, kalau sholat itu kenapa kok tertib, disiplin? Kalau sholat duhur yang 4 rakaat, tidak berani korupsi rakaat. Ya, 4 rakaat ya 4 rakaat, padahal dia seorang koruptor. Nah, dalam pikirannya pada waktu sholat itu menjalankan ibadah. Lah kalau ibadah itu sebagai pengawasnya itu Allah, dia yakin Allah itu tahu gitu. Tapi begitu bekerja kembali dari sajadah menuju meja kerja, nah dia berani
melakukan penyimpangan, ya, katakanlah korupsi itu. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa pada saat kerja ini Allah juga mengawasi. Nah, ini yang harus kita geser, harus kita rubah pemahaman kita bahwa dimanapun kita berada, ya, terutama di tempat kerja, Allah selalu mengawasi. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti Allah tahu. Ini. Nah, dengan pemahaman atau merubah cara pola pikir seperti ini, kita akan bekerja dengan baik, ya, mengikuti aturan, ya, tidak berani menyimpang. Karena apa? Yang ngawasi Allah. Nah, sekarang banyak di tempat kerja itu orang menyimpang, orang ya tidak disiplin, kemudian malas-malasan karena mereka merasa diawasi oleh atasan. Lah, pas atasannya tidak ada, nah dia melakukan sesuatu yang negatif begitu. Karena apa? Karena pengawasnya adalah atasan. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita rubah ya sejak awal persiapan mental ini, ya, persiapan spiritualitas kita, ya, bahwa di dalam bekerja itu yang ngawasi bukan atasan kita, bukan bos kita, tetapi yang mengawasi kita di dalam bekerja adalah Allah, ya. Sehingga yakin, ya, kalau Allah yang mengawasi, kita tidak berani berbuat sesuatu yang negatif atau menyimpang. Kemudian yang kelima, ya, yakin akan mendapatkan pahala. Nah, ini mungkin juga satu perubahan cara pikir gitu. Selama ini kalau kita ditanya, kerja itu apa yang kamu cari gitu, pasti jawabnya cari uang, ya, cari rezeki itu saja. Dan kita selama ini pemahamannya bahwa kerja itu yang didapatkan ya cuma uang, gaji itu. Nah, ini yang menyebabkan kita ini kurang semangat di dalam bekerja, ya. Bahkan pemahaman kita kalau yang kita cari itu hanya uang, ya, kita kecil sekali yang kita dapatkan gitu loh. Masa kerja selama 8 jam sehari, 1 bulan itu 25 hari, cuma dibayar UMR, katakanlah begitu. Ya, kecil sekali. Pantas kalau pemahamannya seperti ini, hanya gaji saja, ya orang-orang itu malas, kemudian mencari sampingan dan lain sebagainya, ya, ceperan, ya. Itu karena merasa yang didapat itu hanya gaji. Nah, kalau gajinya UMR, ya cuma 3 juta sekian 1 bulan. Nah, ini ya pantas kalau banyak orang menyimpang gitu, karena pemahamannya yang kita dapatkan itu hanya uang. Nah, sebetulnya apa? Tadi saya katakan bahwa setiap apa yang kita perbuat urusannya dunia akhirat. Artinya apa? Artinya bekerja selama 8 jam itu, kalau itu nanti bisa dicatat sebagai kegiatan atau bernilai ibadah, maka yang didapat itu bukan hanya sekedar gaji, tetapi pahala. Sama dengan orang sholat. Orang sholat itu malah yang didapat pahala, tidak dapat uang gitu. Tapi kenapa kita mau melakukan itu secara disiplin? Ya, karena pemahaman kita atau kita meyakini bahwa nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Sholat itu untuk diri kita sendiri kepentingannya. Allah memberikan pahala dan itu banyak gitu. Ya, sholat duhur 4 rakaat aja pahalanya banyak. Kalau diuangkan mungkin bisa miliaran gitu. Ya, tetapi bekerja, nah 8 jam pemahaman kita, ya 8 jam kali 25 hari dapatnya cuma UMR, cuma 3 juta sampai 5 juta gitu. Nah, ini kecil sekali. Makanya kita bekerja ini bisa malas, bisa melakukan sesuatu karena pemahamannya masih seperti itu. Nah, sebetulnya kita harus kita rubah gitu loh. Jadi kalau sholat aja untuk kepentingan kita sendiri itu mendapatkan pahala, apalagi kalau kita bekerja. Bekerja ini kepentingannya untuk siapa? Ya, selain untuk kita sendiri, itu yang banyak adalah untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Istri, anak, ya keluarga. Bahkan ya pekerjaan kita ini bisa bermanfaat bagi orang luar, orang banyak gitu. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan menghasilkan suatu produk, maka produknya itu digunakan oleh banyak orang. Lah, itu bermanfaat bagi orang banyak.
Sekarang logikanya, kalau kita menjalankan satu kegiatan ibadah, ya, untuk diri kita sendiri saja dikasih pahala, apalagi kalau itu untuk kepentingan orang banyak, bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Kata Nabi apa? Ya, kata Nabi orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang dalam hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu. Jadi kita yakini bahwa di dalam bekerja ini kita dapat gaji, juga dapat pahala. Supaya apa? Supaya kita ini rasa syukurnya tinggi, kemudian kita ya merasa apa ya, mendapatkan sesuatu ya di dalam ibadah ini gitu. Ibadah kerja ini kan ibadah gitu. Ya. Terus kemudian yang keenam ini tadi saya sebutkan bahwa kalau kita sudah membangun spiritualitas, bekerja ini adalah ibadah. Ini luar biasa, luar biasa. Ya kita semangat ya dalam bekerja ini ibadah kan pasti niatnya, kemudian usahanya tidak berani menyimpang ya, terus meyakini kita ini dapat pahala ya, terus kemudian pengawas yang sesungguhnya ada Allah dan lain sebagainya ya. Setiap kita berangkat kerja nanti kita akan niat ya, ya Allah saya berangkat kerja karena Engkau ya Allah. Nah di tempat kerja juga bekerja dengan baik, disiplin ya, motivasinya tinggi ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan rezeki yang halal dan lain sebagainya. Jadi begitu kita pemahamannya bekerja ini adalah ibadah, maka jalan kita ya, kegiatan kita di tempat kerja insya Allah akan lewat rel-rel yang benar ya, dan mengikuti aturan, baik itu aturan agama maupun juga aturan di tempat kerja itu. Adik-adik mahasiswa, untuk episode yang kedua saya akhiri dulu ya, sampai di sini. Nanti masih ada, saya lanjutkan ke episode yang ketiga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.